Siwa dalam mitologi Hindu dikenal sebagai dewa tertinggi dan banyak pemujanya. Mitos Siwa dapat dijumpai dalam beberapa kitab suci agama Hindu, yakni kitab-kitab Brahmana, Mahabharata, Purana, dan juga agama. Dalam kitab Hindu tertua, Weda Samhita, walaupun nama Siwa sendiri tidak pernah dicantumkan, tetapi sebenarnya benih-benih perwujudan tokoh Siwa itu sendiri telah ada, yaitu Rudra. Dalam kitab Satapatha Brahmana menceritakan tentang kelahiran Rudra. Diceritakan bahwa ada seorang kepala keluarga bernama Prajapati yang memiliki seorang anak laki-laki. Sejak lahir, anak itu menangis terus. Dia merasa tidak terlepaskan dari keburukan karena tidak diberi nama oleh ayahnya. Kemudian Prajapati memberinya nama dengan nama Rudra, yang berasal dari akar kata Rud yang artinya menangis. Kisah kelahiran Rudra ini bisa dijumpai pula dalam kitab-kitab Weda Samhita dan juga kitab Wisnu Purana. Tersebutlah Brahma sedang marah kepada anak-anaknya yang diciptakannya pertama kali, yang tidak menghargai arti penciptaan dunia bagi semua makhluk. Akibat kemarahannya itu, tiba-tiba dari kening Brahma muncul seorang anak yang bersinar seperti matahari. Anak yang baru lahir itu diberi nama Rudra. Dari tubuhnya yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu lahir anak berjumlah 11 orang. Badan Rudra yang berjumlah 11 itu menurut kitab Wisnu Purana merupakan asal mula Ekadasa Rudra. Riwayat kelahiran Rudra menurut Markandeya Purana disebabkan oleh keinginan Brahma untuk mempunyai anak yang menyerupai dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Brahma pergi untuk bertapa. Tengah bertapa, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki berkulit merah kebiru-biruan menangis di pangkuannya. Ketika ditanya mengapa, anak itu menjawab bahwa ia menangis karena meminta nama. Brahma memberinya nama Rudra, namun ia tetap menangis dan meminta nama lagi. Itu dilakukannya hingga 7 kali, sehingga Brahma memberi 7 nama, masing-masing Bawa, Sarwa, Isyana, Pasupati, Bima, Ugra, dan Mahadewa di samping Rudra. Kedelapan nama itu adalah nama-nama aspek Siwa dalam kelompok Murtyastaka. Kisah yang sama terdapat juga dalam Wisnu Purana. Di dalam kitab Mahabharata, Siwa lebih sering disebut sebagai Mahadewa, yaitu dewa tertinggi di antara para dewa. Kitab itu juga menjelaskan asal mula Siwa mendapatkan sebutan demikian. Pada suatu waktu, para dewa menyuruh Siwa membinasakan makhluk-makhluk jahat yang tinggal di Tripura. Untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut, Siwa diberi setengah kekuatan dari masing-masing para dewa. Dan setelah dapat memusnahkan makhluk-makhluk itu, Siwa dianggap sebagai dewa tertinggi. Pertama kalinya Siwa atau Rudra disebut Mahadewa terdapat dalam Yajurveda. Dalam Mahabharata bagian Bhisma Parwa, Siwa yang digambarkan berada di Gunung Meru, dikelilingi Uma beserta pengikutnya itu disebut dengan Pasupati. Hal ini terdapat dalam sloka 219b. Sementara sebutan Maheswara ada dalam kitab Mahabharata sloka 222a. Sebutan lain untuk Siwa adalah Trinetra, yang artinya bermata 3. Sebutan ini didapatkan Siwa ketika dari keningnya muncul mata ketiga untuk mengembalikan keadaan dunia seperti keadaan yang semula. Yang terganggu karena kedua matanya tertutup oleh kedua tangan Parwati, yang ketika itu asyik bercengkrama dengan Dewa Siwa. Untuk mengembalikan keadaan dunia, Siwa menciptakan mata ketiga pada keningnya. Uraian tentang Siwa Trinetra juga dijumpai dalam kitab Mahabharata. Kitab Lingga Purana menjelaskan timbulnya mata ketiga Dewa Siwa. Sati anak Daksya, istri pertama Dewa Siwa, bunuh diri dengan cara terjun ke dalam api karena ayahnya. Daksya tidak menghiraukan Siwa suaminya. Karena peristiwa itu, Siwa pergi bertapa di atas gunung Himalaya.
Parwati, anak Himawan yang jatuh cinta kepada Siwa, sebenarnya adalah Sati yang lahir kembali. Sementara itu, makhluk jahat Asura Tataka mulai mengganggu para dewa. Menurut ramalan, yang dapat membinasakan makhluk jahat itu hanyalah anak dari Dewa Siwa. Dalam kebingungan, para dewa memutuskan untuk membangunkan Dewa Siwa. Mereka lalu sepakat meminta pertolongan dari Dewa Kama. Dengan upayanya, berangkatlah para dewa disertai Parwati ke tempat Dewa Siwa bertapa. Karena keampuhan panah Dewa Kama, Dewa Siwa pun akhirnya terbangun. Dewa Siwa yang sedikit terusik oleh perbuatan Kama membuka mata ketiganya lalu menyemburkan apinya. Api itu membakar Dewa Kama hingga menjadi abu. Pada saat yang bersamaan, karena keampuhan panah Dewa Kama, Siwa jatuh cinta kepada Dewi Parwati. Rati, istri Dewa Kama yang mendengar kematian suaminya, datang menghadap Dewa Siwa dan mohon untuk menghidupkan kembali Dewa Kama suaminya. Untuk menghibur Rati, Dewa Siwa berjanji bahwa Kama kelak akan lahir kembali sebagai Pradyumna. Kisahnya diakhiri dengan pernikahan Dewa Siwa dan Dewi Parwati, serta kelahiran Kumara atau Kartikeya, atau Subrahmanya yang dapat membunuh Tataka ataupun Tarkasura. Dewa Siwa disebut juga Nilakanta karena mempunyai leher yang berwarna biru. Diceritakan pada waktu diadakan pengadukan lautan susu untuk mendapatkan amerta, turut keluar racun yang dapat membinasakan para dewa. Untuk menyelamatkan para dewa, Siwa meminum racun itu. Parwati yang khawatir suaminya akan binasa menekan leher Siwa agar racun tidak menjalar ke bawah. Akibatnya racun itu terhenti di tenggorokan dan meninggalkan warna biru pada kulit lehernya. Sejak itulah Siwa mendapatkan sebutan baru, yaitu Siwa Nilakanta. Dalam kitab Supra Beda Agama menguraikan mengapa Dewa Siwa mengenakan pakaian kulit harimau, hiasan berupa ular, kijang, dan parasu, serta memakai hiasan bulan sabit dan tengkorak pada mahkotanya. Pada suatu waktu, Siwa pergi ke hutan dengan menyamar sebagai pengemis. Istri para pendeta yang kebetulan melihatnya jatuh cinta sehingga para pendeta menjadi marah. Dengan kekuatan magisnya, mereka menciptakan seekor harimau yang diperintahkan untuk menyerang Dewa Siwa. Tapi dapat dibinasakan dan kulitnya dipakai Siwa sebagai pakaiannya. Melihat Siwa bisa mengalahkan harimau ciptaannya, mereka makin marah dan menciptakan seekor ular. Ular itu dapat ditangkap Siwa, dan ular itu digunakan sebagai perhiasannya. Setelah kedua usaha itu gagal, mereka menciptakan kijang dan parasu. Tapi kali ini pun Siwa dapat melumpuhkan serangan para pendeta itu. Sejak kejadian itu, kijang dan parasu menjadi dua di antara Laksmana atau atribut Dewa Siwa. Di dalam kitab Kurma Purana menjelaskan asal mula Dewa Siwa mendapat julukan Gajasura Samharamurti. Dikisahkan beberapa orang pendeta sedang bertapa diganggu makhluk jahat yang menjelma sebagai gajah. Dewa Siwa yang dimintai pertolongannya dapat membunuh gajah jelmaan itu. Dewa Siwa yang mengenakan pakaian kulit gajah yang dibunuhnya lalu dikenal sebagai Gajasura Samharamurti. Di dalam kitab Mahabharata juga menguraikan asal mula sapi jantan atau banteng menjadi kendaraan Dewa Siwa dalam dua versi. Yaitu Bhisma menjelaskan kepada Yudhistira mengenai asal mula sapi jantan menjadi wahana Dewa Siwa. Daksya atas perintah ayahnya yakni Brahma menciptakan seekor sapi. Siwa yang sedang bertapa di dunia terkena susu yang tumpah dari mulut anak sapi yang sedang menyusu pada induknya. Untuk menjaga agar Siwa tidak marah, Daksya menghadiahkan seekor sapi jantan kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa sangat senang menerima pemberian itu dan menjadikannya sebagai kendaraannya.